Sama-sama. Digenapilah firman Tuhan yang di dalam hidup kita, saudara. Kekuatan Tuhan limpahkan bagi saya, saudara. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada satu kisah dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kisah ini memberkati saya dengan luar biasa. Ketika saya pertama kali baca ini, saudaraku, saya diajarkan bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan percaya, gak memaksa apa yang Tuhan kerjakan seperti apa yang kita mau, tapi percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita berpikir yang terbaik menurut kita itu yang terbaik untuk seterusnya, saudara. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan, punya juru selamat yang mengatur seluruh kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur dikatakan tidak ada satu hari pun dalam hidup kita yang tidak dicatat dalam bukunya Tuhan. Artinya setiap hari dalam hidup kita, dalam sukacita kita, dalam air mata kita, dalam apapun situasi hidup kita, ada Bapa Yahweh, ada Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun kanan kita nggak setia kepada Dia, di tempat Tuhan yang setia. Betapa kita bersyukur hari ini punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Seperti pujian tadi di awal-awal kita menyembah Tuhan itu tadi dikatakan, kalau nggak salah, saya kurang tahu lagunya saudara, tapi liriknya berkata begini, Engkau Tuhan yang tidak berubah. Amin. Yesus itu nggak pernah berubah. Dalam Ibrani dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Pribadinya sama, kuasanya sama, kasih setianya sama, apapun yang ada dalam Yesus itu tidak pernah berubah. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sanggup menolong orang ribuan tahun yang lalu waktu Yesus ada di muka bumi, yang sakit disembuhkan, yang meninggal, yang mati dibangunkan, Dia Yesus yang sama dan kuasanya tetap sama, bekerja bahkan sampai hari ini di tengah-tengah setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang kita lebih fokus sama apa yang di depan mata kita. Kadang-kadang kita lebih fokus sama apa yang terjadi di situasi sekeliling kita, saudara. Kita sudah datang berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oh, setiap minggu datang beribadah. Bahkan mungkin seandainya tiap hari ada ibadah, saya mau datang, saya mau mengalami puasa Tuhan. Tapi ketika keluar dari gereja, aduh gimana ya, sakit saya sembuh gak ya? Aduh gimana ya, keluarga saya ditolong Tuhan gak ya? Aduh gimana ya, doa saya dijawab Tuhan gak? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, firman Tuhan mencatat begini, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang mengalami mukjizat dari Yesus, Yesus itu selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, percaya. Percaya itu artinya bersandar sepenuhnya, gak setengah-setengah, gak nanggung. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah kau berkata, oh Yesus luar biasa, tapi pulang ke rumah melihat situasi di depan mata gak seperti apa yang kita mau, lalu berkata, aduh Yesus beneran ada gak ya? Oh itu masih percaya setengah-setengah. Sama seperti Petrus, Bapak Ibu Saudara, dia berjalan di atas air. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, Petrus berjalan di atas air. Firman Tuhan mencatat begini, dia berjalan mendapatkan fokusnya kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia berjalan di atas air. Tapi kemudian saudaraku, dia mengalami mukjizat Tuhan itu. Beberapa saat kemudian firman Tuhan mencatat, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ketika dia melihat angin ribut, fokusnya udah sama Tuhan lagi. Fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada persoalan, fokusnya kepada pergumulan. Apa yang terjadi? Dia mulai takut. Dan ketika Petrus mulai takut, dia mulai tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mengalami hal yang sama. Oh, fokus sama Tuhan Yesus ya. Oh iya, fokus sama Yesus di beribadah, memuji menyembah Tuhan. Tapi ketika apa yang di depan mata tidak seperti apa yang kita mau, mulai bingung. Aduh, beneran Tuhan gak ya? Beneran Yesus ini sanggup gak sih? Ajaib gak sih? Ketakutan. Mulai gak percaya, mulai menolak. Tapi saya percaya hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, orang yang percaya akan berkata, Dia Yesus yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, aku mau tetap datang menyembah Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1-3. Budi media boleh kita tolong bantu saya. Ya, Matius pasal yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, ayat 1-3. Ayatnya singkat, saya rindu kita baca sama-sama dengan suara yang semangat. Siap Bapak Ibu Saudara, dalam hitungan yang ketiga, Matius pasal yang ke-8 ayat 1-3. 1, 2, 3. Setelah dia turun dari gunung, banyak orang mengikuti dia. Sebentar Bapak Ibu Saudara, setelah dia ini siapa? Tuhan Yesus, ya kan? Setelah Yesus katanya turun dari gunung, apa yang Yesus lakukan di gunung? Ayat-ayat sebelumnya menceritakan ketika Yesus berkhotbah.
Ucapan bahagia, berbahagialah yang begini, banyak banget dari Matius 5, 6, dan 7. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mencatat di akhir dari pasal 7 ini, banyak orang semakin takjub kepada Tuhan Yesus, karena Yesus tidak hanya sekedar berfirman. Seperti imam-imam yang ada pada saat itu, saudara. Firman Tuhan katakan dia mengajar banyak orang dengan penuh kuasa. Jadi firman Tuhan ini diceritakan setelah Yesus turun dari gunung, memberitakan firman Tuhan, banyaklah orang-orang mengikuti dia. Banyak orang ini, Bapak Ibu Saudara, berapa orang? Kalau kita belajar firman Tuhan, orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, 5 roti dan 2 ikan, berapa yang makan, Bapak Ibu Saudara? Berapa yang makan? 5.000 ya. Itu baru laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi ribuan orang mulai mengikuti Yesus karena mereka melihat, oh ini berbeda ini, gitu ya. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Datanglah di tengah-tengah keramaian itu, di tengah-tengah situasi yang lagi ramai itu, datanglah seorang dusta menyembah kepadanya sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Menarik Bapak Ibu Saudara, datang menyembah kepada Yesus sambil berkata apa? Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan. Ayat yang ketiga menceritakan apa, saudaraku? Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata apa? Aku mau, tahirlah engkau. Dan seketika itu puspanya menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, satu hal yang menarik ketika saya baca ini, saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ternyata orang kusta itu di zaman, di bangsa Yahudi, orang kusta ini adalah orang yang sangat disingkirkan. Karena apa? Ini penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular, dan gak ada satupun yang sanggup menyembuhkan. Bahkan seringkali di dalam Alkitab, orang kusta ini dianggap penyakit kutukan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Jadi orang kusta ini gak punya apapun yang dia bisa dapat andalkan untuk menolong dia, untuk menyembuhkan dia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dia gak punya teman, karena siapapun yang berkata bersentuhan dengan dia akan ikut najis, saudara. Dia gak akan mungkin bisa datang ke rumah Tuhan karena dia diasingkan dari masyarakat. Artinya imannya malah makin hancur, sosialnya makin hancur, semuanya hancur, gak ada lagi harapan, gak ada lagi jalan keluar. Karena memang tabib sekalipun, kalau kita belajar firman Tuhan, tabib yang terhebat sekalipun gak akan pernah bisa sanggup menyembuhkan orang kusta. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, gak ada harapan, gak ada jalan. Saya teringat satu lagu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Yesus selalu, bahkan di tengah-tengah situasi yang menurut Bapak Ibu Saudara mungkin gak ada harapan, gak ada pertolongan lagi, sama seperti orang kusta ini, saudara. Siapapun gak akan bisa menolong dia, siapapun gak akan bisa menyembuhkan dia, orang terhebat sekalipun gak akan bisa memulihkan dia. Di saat itu Yesus hadir di sana. Dan yang menarik, dia datang kepada Tuhan. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus ada di sana. Yang menarik adalah firman Tuhan di ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Datang menyembah. Ada satu tindakan. Karena apa? Karena dia percaya Yesus sanggup. Dari mana dia tahu Yesus sanggup? Saya yakin hari itu dari kejauhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan yang Yesus menemukan 10 orang kusta, yang satu datang kembali memuji Tuhan, yang sebelumnya lupa sama Tuhan, itu ada ukurannya Bapak Ibu Saudara, ada jaraknya yang dikasih tahu 2 meter. Kalau kopi ini berapa meter ya? Satu dengan yang lain. Kalau kayak posisi duduk ini Pak, berapa meter sekarang? 1 ya Bu ya? 1. Kalau orang kusta zaman itu Bapak Ibu Saudara nggak boleh dekat-dekat sama yang lain, minimal 2 meter. Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin waktu Yesus mengajar orang banyak, orang kusta ini pasti benar dalam kesendiriannya, dalam penolakan hidupnya, dalam masa-masa yang tidak bisa dibanggakan dalam hidupnya, dia mendengar Yesus.
Apa yang membuat dia percaya? Karena firman Tuhan mencatat Yesus tidak hanya mengajar gitu aja, tapi Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Makanya ketika Yesus turun dari gunung itu, saudaraku, dia datang menghampiri Yesus menyembah. Ada satu tindakan. Kalau kita merindukan mujizat dari Tuhan, healing, restoration, itu tema kita tahun ini kalau nggak salah Bapak Ibu semua. Ada satu tindakan, datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Yesus dan berkata seperti ini, Tuhan. Bahkan di ayat yang lain, di terjemahan yang lain dikatakan Tuhan. Bahkan di terjemahan yang lain berkata begini, Juru Selamatku. Dia berkata begini, jika engkau mau. Jika engkau mau. Saya ketika baca ini luar biasa sekali. Kenapa sampai Yesus berkata, aku mau, tahirlah engkau. Karena orang ini Bapak Ibu Saudara, dia percaya kepada Tuhan, tapi dia gak memaksa supaya Tuhan melakukan apa yang menurut dia terbaik dalam hidup. Dia berkata begini, jikalau Tuhan mau. Dia tahu Tuhan bisa, Yesus bisa pasti, Yesus sanggup pasti. Tapi mau apa enggak kan gak tahu. Makanya orang Buddha itu berkata, kalau Yesus, kalau Tuhan mau, engkau dapat mengakhirkan. Kadang-kadang kita kalau doa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau tahu ya Tuhan ya, pokoknya saya mau ini. Kadang-kadang kita membuat Tuhan Yesus seperti pembantu kita, seperti orang suruhan kita, saudara. Padahal gini loh Bapak Ibu Saudara, yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dari Tuhan itu pasti yang terbaik bagi hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Berdoa itu Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan itu bukan untuk memaksa supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Karena kita ini daging Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau pasti tentang daging juga. Tapi percayalah, apapun yang Tuhan mau dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan, kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang Dia Bapa Yahweh yang turut bekerja dalam segala hal, dalam sukacitamu, dalam duka citamu, dalam air matamu, dalam tawamu, apapun situasi hidup kita hari ini, Dia Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal itu. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Mendatangkan kebaikan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Cuma kadang-kadang kan kita lebih fokus sama masalah yang belum selesai. Kadang-kadang kita lebih fokus sama sakit yang belum sembuh. Kadang-kadang kita lebih fokus sama doa yang belum dijawab Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kalau kita hidup karena apa yang kita lihat, saya yakin hari ini gak akan ada yang datang di ibadah pertama. Karena semua banyak orang kecewa pasti sama Tuhan. Melihat doa belum dijawab Tuhan, melihat masalah belum selesai, melihat sakit belum sembuh. Kalau kita menunggu masalah sampai selesai dulu baru kita datang sama Tuhan, namanya hidup ini Bapak Ibu Saudara, pasti ada masalah, betul nggak? Orang hebat sekalipun, bahkan mungkin Bapak Presiden sekalipun pasti punya masalah. Semua orang di muka bumi ini selama kita hidup, selagi kita bernapas pasti punya masalah. Kalau kita menunggu masalah itu selesai dari hidup kita, nggak akan ada masalahnya, saudara. Tapi kita yang mengamini firman Tuhan bahwa kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita percaya. Oleh karena percaya akan apa? Percaya akan rencana Bapa Yahweh yang luar biasa, yang tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tadi sempat cerita sedikit sama gue ini saya. Jadi saya ini lebih sering pulang pergi Jakarta Medan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat Tuhan izinkan beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya pelayanan di luar negeri gitu ya. Jadi pulang ke Indonesia Januari masih ada karantina 7 hari. Ketika saya hari ke-7 Bapak Ibu Saudara, hari ke-7 saya dapat telepon dari kampung. Saya orang kampung kan, dapat telepon, dapat kata begini, lagi ngapain? Oh ini lagi siap-siap mau keluar dari karantina, mau pulang ke rumah. Oke. Doakan mama ya, kenapa? Mama divonis dokter cancer stadium 3. Dan menurut dokter ini udah 3 tahun lebih. Mama saya nggak pernah kesakitan, mama saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngapa-ngapain pun. Hanya gara-gara waktu itu seperti biasa di awal tahun general check up, cek semuanya, ketemu ada cancer kata dokter, dan langsung cepat banget Bapak Ibu Saudara, langsung diambil kita kemoterapi dan segala macam semuanya cepat banget. Saya pulang ke kampung waktu itu saya ingat banget Bapak Ibu Saudara, ketika saya ditelepon dikasih tahu mama kena cancer, kalimat pertama yang keluar dari mulut saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan karena saya senang mama saya sakit, tapi karena saya tahu dalam sakit penyakit pun dia tetap Tuhan Yesus yang baik. Dia tetap Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup. Lalu saya pulang
Saya tanya mama saya seorang ibu gembala. Saya kata, "Ma, ini gimana sakitnya?" Tapi saya melihat dia bagaimana berjuang. Selama ini saya belum pernah melihat orang yang kanker itu seperti apa. Saya baru sadar banget ini yang dinamakan orang cancer survivor, karena benar-benar melawan itu susah banget gitu. Saya lihat mama saya tadi yang kesakitan, tapi dalam kesakitannya itu nggak pernah berkata, "Aduh, no, Tuhan Yesus baik." Even dia berkata, "Tuhan tolong, no, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan." Oke, mama saya tanya, "Ma, ini gimana?" Mama saya cuma berkata begini, "Gimana apa? Mama kan lagi sakit. Mama pelayan Tuhan, mama hamba Tuhan." Saya sengaja ngomong begini. Saya mau lihat mama saya responnya seperti apa. Mama saya berkata begini, "Kamu lupa sama lagu ya, kamu punya tahun 2018. Lagu apa?" Mama saya tiba-tiba nyanyi dalam kelemahannya, "Musiman selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi." Musik boleh berganti. Minggu lalu mama ketawa, hari ini mungkin sakit, besok nggak tahu apa pun, katanya di musik boleh berganti, boleh berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Lalu saya gitu. Mama saya berkata, "Tuhan selalu menolong." Itu kata itu ya mama. Selalu itu artinya nggak kadang-kadang, sekali-sekali, no, tapi selalu. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong mama, dia Tuhan yang sama yang hari ini menolong. Lalu muncul satu pertanyaan lagi. Saya kata, terus bagaimana kalau seandainya mama, bagaimana kalau seandainya mama dipanggil Tuhan lewat penyakit? Mama saya berkata begini, "Bagianku adalah percaya, berdoa ke dokter apapun yang menjadi bagianku aku lakukan, yang terbaik yang bisa aku lakukan. Sembuh nggak sembuh urusannya Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Tapi kalaupun sakit ini nggak sembuh dan mama tidak, Tuhan tahu yang terbaik. Yang paling penting bukan soal sakit sembuh, tapi bagaimana mama selama hidup, selama mama masih bernafas, dalam sakit penyakit pun, mama tetap menyembah Tuhan, mama tetap mengasihi Tuhan, mama tetap melayani Tuhan." Saya menangis semua. Seringkali ya, kadang-kadang kita baru sakit kepala dikit aja, aduh malas melayani Tuhan, aduh malas beribadah, udahlah kalau usah. Baru krimis dikit aja, udah ngapain gereja, malas itu sering aja apa segala macam. Dari mama saya belajar yang Tuhan itu nomor satu, Tuhan itu baru tahu. Mama saya berkata begini, hari ini mungkin mama sembuh, tapi kan suatu saat mama tetap akan meninggal dengan cara yang lain. Jadi intinya bukan masalah sembuh nggak sembuh, hidup atau mati enggak, tapi bagaimana kita selama hidup kita ini diisi dengan apa? Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Saya terikat dengan ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, jikalau Yesus mau menahirkan ini, kalau kita baca aslinya Saudara, bukan cuma sekedar menyembuhkan, tapi sembuh, bersih dan selamat. Dan ketika Yesus berjumpa dengan orang ini, ketika dia berkata seperti itu, wah, beda ya. Cerita-cerita lain, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Yesus melakukan mukjizat. Ketika ada orang berkata, "Tuhan, tolong ini ya Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Yesus tolong ini, semua ditolong Tuhan." Tapi satu yang menarik ketika orang kusta ini berkata, saya langsung belajar itu, gak mau memaksa supaya Tuhan melakukan apa yang saya mau. Justru saya bersyukur dengan apapun yang Tuhan mau, dengan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengalami seperti orang kusta, gak ada jalan keluar, gak ada satupun yang bisa menolong, gak ada harapan, gak ada satupun yang bisa dibanggakan dalam hidup. Jangan pernah lupa, ada Yesus di sana. Pahitnya kenyataan, ini yang orang kusta ini alami. Situasinya pahit banget, karena gak akan pernah bisa sembuh sampai matinya, nanti gak akan bisa sembuh. Dan tak mampu bertahan, tapi kabar sukacita bagi kita hari ini. Dalam masa-masa pahitmu, dalam masa-masa yang tidak baik, dalam masa-masa pergumulan, Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Mari yang katakan bersama, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
lain selain nama Yesus. Serukan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Di dalam Yesus gak ada keraguan-keraguan. Di dalam Yesus gak ada istilah mungkin lah ya. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Pasti ditolong Tuhan, pasti dipulihkan Tuhan, pasti disembuhkan Tuhan, pasti ditahirkan Tuhan, pasti diselamatkan Tuhan. Kalau kita fokus sama pergumulan kita, yang kita pasti berkata, aduh mungkin gak ya. Tapi orang yang tertuju, fokus selalu kepada Tuhan Yesus berkata, pasti, pasti, pasti. Boleh katakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh kasih hati kita bantu berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Waktu kita